Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Wonogiri, Ibu Endang. Yang kami hormati Bapak Warsino selaku bagian kesiswaan di SMA 1 Wonogiri. Yang kami cintai, banggakan tentunya seluruh adik-adik, siswa dan siswi SMA 1 Wonogiri. Kemudian juga yang kami hormati, banggakan para staf pengajar, para guru SMA 1 Wonogiri. Tentunya pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat berkat serta karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Dalam hari ini kita bisa menjalankan aktivitas, rutinitas, berkumpul dalam kegiatan daring saat ini, yang tentunya kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Kapolres Wonogiri, AKBP Christian Tobing, SIK MH MSI. Dan selaku Kapolres Wonogiri, saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak yang sudah rawu menerima kami dari Polres Wonogiri untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi pelayanan cepat terpadu yang saat ini aplikasinya sudah kami launching dan dalam proses sosialisasi secara terus-menerus dilaksanakan sosialisasi secara masif pada seluruh masyarakat untuk bisa memakai aplikasi ini dalam rangka menerima pelayanan kepolisian dari Polres Wonogiri. Kepada adik-adik sekalian, siswa dan siswi SMA 1 Wonogiri, tentunya adik-adik nantinya ke depan akan memerlukan pelayanan kepolisian, yaitu sebagai contoh dalam pengurusan surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian yang berikutnya adalah pengurusan surat izin mengemudi. Ya, tentunya nantinya setelah kami sosialisasikan ini, adik-adik sekalian dapat menggunakan aplikasi ini, kemudian sekaligus dapat mensosialisasikan dan membantu kami untuk bisa nantinya memberitahukan kepada teman atau rekannya untuk bisa sama-sama melaksanakan memakai aplikasi ini. Kami langsung saja untuk menjelaskan apa sih aplikasi Yanpatdu Polres Wonogiri. Lanjut. Menyelamatkan kaki lampori untuk tulisan rekening kristal dalam 7 hari. L'Oreal Paris Crystal Micro Essence tersedia di Alfamart dan Indomaret. Ya, inovasi pelayanan Polres Wonogiri Yanpatdu, yaitu pelayanan cepat terpadu, adalah inovasi pelayanan publik untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang mengedepankan senyum, sapa, dan salam. Lanjut. Pakai masker juga. Yaitu adapun yang melatar belakangi ataupun pola pikir dalam pelaksanaan kegiatan ataupun pelayanan Yanpatdu ini didasari dari adanya produk layanan kepolisian di Polres Wonogiri yang masih terpisah dalam satuan fungsi masing-masing dan belum berbasis informasi dan teknologi. Jadi dilatar belakangi dengan pelayanan yang masih terpisah. Dalam hal ini adalah pelayanan SKCK dan pelayanan SPKT. Jadi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dan penerbitan surat laporan pengaduan masyarakat. Yang sebelumnya terpisah dalam dibedakan dalam beda ruangan. Kemudian kami berpikiran untuk mempermudah masyarakat mengakses ataupun datang ke Polres Wonogiri dan langsung ke tempat pelayanan.
kami sudah menyatukan tempat pelayanan itu menjadi satu gedung tempat pelayanan, yaitu gedung pelayanan cepat terpadu yang saat ini sudah ada di Polres Wonogiri. Kemudian sudah kita lakukan peresmian gedung tersebut dan sudah dipakai. Penyatuan gedung pelayanan terpadu yaitu dalam rangka mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan dari Polres Wonogiri, dan tentunya ini adalah merupakan upaya percepatan penanganan peningkatan kualitas pelayanan publik kepolisian sehingga terbangun inovasi pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Dan tentunya ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, kemudian mengacu kepada Permen 4 RB Nomor 15 Tahun 2015 tentang standar pelayanan, sampai dengan Permen 4 RB Nomor 30 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Yang menjadi subjek adalah saya selaku Kapolres, kemudian tentunya dalam upaya mengimplementasikan pelayanan cepat terpadu dengan berbasis informasi teknologi ini, melakukan upaya-upaya perbaikan melalui peningkatan sumber daya manusia, kemudian melakukan perbaikan sarana dan prasarana, sehingga menjadikan efektivitas pelayanan. Yang menjadi objek adalah para anggota, kemudian para kasatpum, dengan tentunya melalui beberapa faktor yang mempengaruhi secara internal maupun eksternal, dan berproses sehingga harapannya ke depan dari implementasi pelayanan cepat terpadu berbasis IT ini, bahwa produk layanan Polres Wonogiri, yaitu produk layanan kepolisian, dapat berbasis IT, kemudian terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Polres Wonogiri. Sehingga outcome-nya adalah terwujudnya reformasi birokrasi Polri dengan terbangunnya inovasi pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat terpadu. Lanjut. Tentunya dalam landasan-landasan teori yang kami pakai dalam menciptakan inovasi Yan Patdu ini, yaitu mengacu kepada komponen standar pelayanan yang bisa dibaca, yaitu kemudian komponen standar pelayanan dalam rangka proses penyampaian pelayanan atau service delivery. Kemudian yang B, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, yang meliputi mulai dari dasar hukum sampai dengan evaluasi kinerja pelaksana. Lanjut. Lanjut. Perlu diketahui oleh para siswa dan siswi sekalian bahwa aplikasi Yan Patdu selain mempercepat dan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan kepolisian, juga merupakan kesatuan dalam menegakkan protokol kesehatan. Dalam rangka memutus penyebaran mata rantai COVID-19, tentunya kami selaku aparat kepolisian di Polres Wonogiri terus-menerus melakukan langkah-langkah inovatif, langkah-langkah kreatif, bagaimana kami memberikan pelayanan dengan mengupayakan menghindari pertemuan dengan masyarakat. Jadi juga kami melakukan langkah-langkah, oleh sebab itu salah satu aplikasi yang kami buat dan terwadahi sebagai produk layanan adalah aplikasi Yan Patdu. Lanjut. Tentunya tujuan dari aplikasi ini yaitu agar masyarakat terlayani dengan cepat, tepat, dan transparan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Polres Wonogiri. Lanjut. Kira-kira bentuk pelayanan yang diberikan dari Polres Wonogiri yaitu pelayanan yang pertama, pelayanan di bidang SPKT, di situ ada laporan polisi, surat tanda laporan kehilangan, kemudian yang kedua ada pelayanan Intelkam, pelayanan SKCK baru, SKCK perpanjangan, kemudian surat izin keramaian, yang ketiga pelayanan reserse kriminal, rumus sidik jari, SP2HP online, termasuk di dalamnya juga ada pelayanan SIM online, pelayanan delivery order, yang nantinya kita akan bahas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Yan Patdu. Lanjut. Ini adalah dokumentasi kegiatan launching yang tadi sudah saya sampaikan. Kita sudah launching aplikasi Yan Patdu, dihadiri oleh Forkopimda, Pak Bupati juga hadir, Pak Dandim, kemudian Pak Kajari, termasuk Ketua Pengadilan Negeri. Lanjut.
Kemudian ini adalah launching gedung pelayanan cepat terpadu. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini di Polres Wonogiri untuk tempat pelayanan terhadap masyarakat sudah dijadikan dalam satu gedung pelayanan. Lanjut. Ya baik, kepada adik-adik siswa dan siswi sekalian, tentunya dalam memberikan pelayanan kami tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami sudah memasang kamera pantau protokol kesehatan di depan pintu masuk di masing-masing sentra pelayanan, dan tentunya ini nantinya untuk memantau suhu tubuh dan penggunaan one gate service yang terpasang ataupun satu pintu masuk, sehingga untuk masyarakat yang datang ke Polres maupun keluar nantinya melewati satu pintu. Lanjut. SOP yang ada sudah kami buat. Lanjut. Kemudian pelayanan cepat terpadu ini ya terdapat fitur panic button pada aplikasi Yan Padu, di mana juga fitur ini didukung oleh Smart City dan aplikasi GPS tracking. Nanti akan kami jelaskan. Jadi tadi sudah kami sampaikan. Lanjut, Yan Padu Polres Wonogiri adalah pelayanan cepat terpadu, di mana di dalamnya merupakan kumpulan pelayanan yang ada di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Lanjut. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada fitur tombol darurat. Ini adalah fitur tombol darurat ini biasa disebut panic button, yaitu apabila masyarakat nantinya sudah mendownload aplikasi ini, kemudian memencet panic button atau tombol darurat ini, apabila masyarakat mengalami kesulitan ataupun ada permasalahan ataupun ada kejadian, nanti langsung dapat menekan tombol, dan dari tombol ini nanti akan terhubung ke server kami di operator di Polres, dan nanti operator di Polres akan melihat di layar monitor kendaraan patroli ataupun personil yang paling dekat dengan orang yang menekan tombol darurat, nantinya akan didatangi secara langsung, ditanyakan permasalahannya, tentunya upaya-upaya kepolisian preventif kami jalankan. Kemudian juga setelah menyentuh ini secara cepat nantinya akan terdata nomor telepon dari masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi. Kemudian secara cepat nanti operator dari Polres Wonogiri akan menelepon dan menghubungi orang yang menekan tombol darurat ini. Lanjut. Ada fitur Babin Kamtibmas, yaitu tentang data-data Babin Kamtibmas kami yang ada di Polres Wonogiri. Data Babin Kamtibmas ini tentunya diperlukan oleh seluruh masyarakat, karena Babin adalah sebagai anggota yang berada di masing-masing desa, berada di masing-masing kecamatan. Tentunya data kelengkapan ataupun nomor telepon bisa langsung dihubungi melalui aplikasi atau fitur ini, sehingga memudahkan masyarakat dalam menghubungi Babin Kamtibmas. Lanjut. Fitur lapor cepat, yaitu apabila masyarakat membutuhkan bantuan Babin, bisa langsung melihat foto, dan fitur lapor cepat, yaitu apabila masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, langsung ataupun ada permasalahan di wilayahnya, maka bisa langsung mengisi fitur lapor cepat ini dan melaporkan kepada Polres Wonogiri, dan nanti akan langsung ditanggapi oleh operator kami yang ada di comment center. Lanjut. Kemudian fitur DPO atau daftar pencarian orang ini berisi tentang orang yang sedang dicari oleh polisi atau orang yang tersangkut dalam perkara kriminal, dan ini nantinya bisa digunakan sebagai pemantauan masyarakat apabila menemukan, bisa melaporkan kepada Polres Wonogiri. Lanjut. Kemudian nomor penting berisi tentang nomor pejabat Prokopimda yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri, kemudian nomor dari para Kapolsek, para Danramil, dan para pejabat lainnya. Lanjut. Kemudian lokasi penting adalah lokasi yang sudah kami tentukan, terdiri dari titik rawan kecelakaan, titik rawan kejahatan, serta posisi tempat penting di wilayah hukum Polres Wonogiri. Lanjut. Kemudian fitur yang secara khusus ini adalah fitur pelayanan, nanti bisa dilihat di aplikasi Yan Padu, yaitu masyarakat tentunya dapat mengakses dengan terlebih dahulu membuka di Play Store
kemudian mengetik Yan Patdu Polres Wonogiri. Nah, nanti di Play Store tersebut sudah ada, kemudian nanti bisa di-download, kemudian langsung dibuka, kemudian mengisi form, jadi mendaftar. Ya, mendaftar dulu, mengisi form, kemudian mengupload KTP. Ya, setelah mengupload KTP di sana, datanya sudah lengkap, maka sudah masuk ke dalam sistem, sudah terdata di kami, dan adik-adik sekalian, para siswa dan siswi bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Masyarakat dapat mengakses, ya, dan nantinya di dalamnya mudah untuk diarahkan karena di situ ada panduan, ya, bagaimana cara pengisiannya, kemudian bagaimana cara memakai layanannya, di situ sudah ada. Dengan tentunya aplikasi ini berbasis Android, ya, jadi berbasis Android, jadi buka di Play Store, nanti sudah tinggal diketik, dan adik-adik sekalian, siswa dan siswi sudah bisa menemukan layanan cepat terpadu Polres Wonogiri. Kemudian nantinya setelah mengisi form, kemudian akan mendapatkan, ya, kode booking, ya kan? Ini kalau dalam pengisian aplikasi, ya. Dalam pengisian aplikasi, setiap aplikasinya nanti apabila adik-adik membutuhkan layanan, adik-adik nanti mendapatkan kode booking, dan itu akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Lanjut. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami terus-menerus melakukan upaya bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam pembayaran tarif PNBP, yaitu sesuai dengan PP nomor tahun 2016, kaitan dengan PNBP pembayaran SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, dan pembayaran surat izin mengemudi. Itu kami sudah membuat pembayaran sistem online, dengan bekerja sama dengan bank yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri, yaitu pembayarannya bisa dilakukan menggunakan link aja, kemudian menggunakan Dana, GoPay, dan OVO, melalui barcode yang sudah terpasang di tempat-tempat pelayanan yang kami tempatkan personil di sana, sebagai nanti juga bisa mengarahkan untuk apabila ada pengguna layanan yang akan membayar secara online. Ini juga merupakan terobosan kreatif dari kami yang tentunya dalam saat ini masuki generasi milenial. Ya, adik-adik ini kan generasi milenial, tentunya sudah paham ataupun mengerti penggunaan informasi dan teknologi. Lanjut. Ada fitur juga layanan delivery. Ini juga salah satu upaya-upaya perbaikan pelayanan yang kami lakukan, yaitu dalam memberikan kemudahan masyarakat pada saat pembuatan SKCK, surat kehilangan, dan SIM untuk diantar ke rumah. Ya, jadi kalau masyarakat memang perlu tidak bisa menunggu terlalu lama, kemudian perlu cepat untuk melaksanakan kegiatan lain, pada saat nanti mengurus pengurusan SIM, kemudian SKCK, laporan kehilangan, nantinya cukup meninggalkan data, kemudian nantinya mengisi form di aplikasi Yan Patdu untuk layanan delivery, nanti langsung bisa diantar ke rumah oleh personil kami. Kami menggunakan personil patroli dan personil Babin Kaptipas yang ada di wilayah. Lanjut. Kemudian kuesioner survei, ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka menerima keluhan masyarakat, kemudian menerima kritik masyarakat. Ya, dengan pengisian survei ini tentunya kami bisa melakukan evaluasi dari bagaimana persyaratan yang ada, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan tarif, sehingga masyarakat merupakan kontrol, ya, bagi kami dalam melakukan upaya-upaya perbaikan sistem pelayanan yang kami lakukan. Lanjut. Fitur chat ini adalah fitur yang langsung bisa melaksanakan chat, melaksanakan komunikasi, ya, melaksanakan komplain ataupun menanyakan kaitan dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bisa langsung menggunakan fitur chat ini dan langsung terhubung dengan operator kami yang ada di Polres Wonogiri. Lanjut. Kemudian di dalam aplikasi Yan Patdu juga sudah ada web Polres Wonogiri. Di dalamnya berisi informasi kepada masyarakat terkait kegiatan Polres Wonogiri secara keseluruhan, baik informasi berita, profil pejabat, satuan bagian Polsek jajaran, galeri, kemudian indeks kepuasan masyarakat,
prestasi yang kami sudah capai sampai dengan kontak para personil Polres Wonogiri. Lanjut. Kemudian ini langkah-langkah sosialisasi seperti saat ini kami terima kasih Bu Kepala Sekolah, Bapak yang sudah memfasilitasi kami untuk mensosialisasikan kepada adik-adik kami yang tentunya nantinya juga bisa secara terus-menerus dari adik-adik nanti bisa menyampaikan kepada keluarga sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri bisa menggunakan aplikasi Anpatdu ini, dan ini merupakan aplikasi yang baru pertama digunakan oleh Polres Wonogiri dan mudah-mudahan secara terus-menerus dapat berkembang dan dapat dipakai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri. Lanjut. Ya, kaitan dengan aplikasi pendukung, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah GPS tracker. Kami sudah memasang GPS di masing-masing kendaraan, ya, sehingga kami bisa memantau pergerakan kendaraan dan mempercepat apabila ada masyarakat yang mengalami kesulitan di suatu tempat. Lanjut. Kemudian Smart City, ya perlu diketahui juga kepada para siswa dan siswi sekalian, dari Polres Wonogiri sudah memasang 6 titik CCTV yang ada di tengah kota. Nah, ini juga kami berupaya bisa memantau setiap pergerakan masyarakat. Ya, jadi adik-adik juga kalau nantinya tidak masuk sekolah, bolos, ada di jalan tuh nanti kelihatan nanti di CCTV itu. Jadi bisa terpantau. Ya, jadi memang harus betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sekolah, Bapak Ibu guru, ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang sifatnya nantinya akan menimbulkan kerugian atau yang sifatnya kriminal. Lanjut. Dan ini terekam di Polres kami. Kemudian lanjut. Perbaikan dalam hal kompetisi petugas sudah kami lakukan, yaitu pelatihan, kemudian kami juga melakukan MOU kerjasama dengan BRI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Lanjut. Sarana prasarana terus-menerus kami lakukan perbaikan di Polres Wonogiri. Ini gedung yang tadi saya sampaikan, ini adalah gedung pelayanan cepat terpadu yang merupakan satu gedung terpisah dari Mako Polres Wonogiri. Lanjut. Kemudian pengawasan internal sudah ada personel kami yang khusus pengawasi apabila nantinya ada anggota-anggota yang memang melakukan hal-hal yang tidak berkenan maupun nantinya ada laporan-laporan dari masyarakat. Lanjut. Evaluasi kinerja merupakan data yang harus kami peroleh untuk kami selalu terus-menerus melakukan upaya-upaya peningkatan dalam proses pelayanan yang kami lakukan. Lanjut. Kemudian piagam penghargaan yang sudah kami terima, kami sudah mendapatkan piagam penghargaan pelayanan publik dengan kategori baik dari Menpan RB, kemudian juga dari Uniba kita menerima penghargaan dalam hal kualitas pelayanan publik maupun peniadaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan publik. Kemudian juga dari Bupati Wonogiri menerima 2 penghargaan, yaitu dalam rangka pelayanan publik di masa COVID dan pelayanan publik dengan terobosan kreatif atau inovasi pelayanan cepat terpadu. Lanjut. Tentunya manfaat inovasi yaitu seperti tadi saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang nantinya tentunya adik-adik dapat memerlukan pelayanan kepolisian seperti surat izin mengemudi, kemudian SKCK. Saya selalu Kapolres mengharapkan untuk adik-adik bisa mengaplikasikan, kemudian bisa memakai aplikasi Anpatdu ini. Tentunya ini semua demi kemudahan dan memberikan rasa aman, nyaman dalam tentunya kita sama-sama saat ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan. Yang tentunya aplikasi ini kami berupaya untuk meminimalisir terjadinya kontak langsung antara pemohon ya dengan personil kepolisian dan menekan penyebaran virus COVID-19 karena semua pelayanan yang dilakukan mengedepankan basis informasi dan teknologi dan berbasis online. Lanjut. Adik-adik sekalian, demikian dapat saya sampaikan. Saya selaku Kapolres Wonogiri mengaturkan terima kasih kepada siswa dan siswi sekalian atas perhatian, kemudian kerjasamanya dalam kegiatan sosialisasi aplikasi Anpatdu yang kami lakukan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami ucapkan matur nuwun, Ibu, terima kasih banyak. Kepada Bapak, terima kasih banyak. Adik-adik sekalian, saya selalu Kapolres berpesan,
di dalam masa saat ini kita sama-sama memutus penyebaran mata rantai COVID-19, adik-adik tetap sehat, tetap semangat, ya, jaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, ya, tetap patuhi apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Setiap hari kalau pelaksanaan daring, ya laksanakan dengan baik, ya, sehingga nantinya adik-adik bisa menambah ilmu pengetahuan ke depan secara terus-menerus sehingga adik-adik menjadi semuanya orang-orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Salam hormat buat adik-adik sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai jam apa lagi? 20. Oke, makasih. Oh, monggo Pak Harto ya Pak berarti. Ada slide nggak? Ada. Monggo Pak. Durasinya sampai 1. Cuma kalau ada kegiatan tidak lanjut ya. Aman. Nah, ya. Ini aja dulu. Ini berapa ini? Adik-adik sekalian, mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya adalah Pinloh, bahaya penyalahgunaan narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ibtu Hartoyo SH, selaku KPU Satbimas Polres Wonogiri. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, khususnya SMA Negeri 1 Wonogiri. Ya, lanjut. Mas Riki, lanjut. Adik-adik, sesuai data yang ada di Sat Narkoba Polres Wonogiri, data kasus penyalahgunaan narkoba di tahun 2020, jumlah kasus sebanyak 44 kasus dan tersangkanya ada 45 orang. Itu dirinci, kasus penyalahgunaan narkotika ada 13 kasus,
jumlah tersangka ada 13, kemudian penyalahgunaan psikotropika ada 4 kasus, tersangkanya 4 orang. Kemudian obat daftar G ada 27 kasus dengan tersangkanya sebanyak 28 orang. Lanjut. Kemudian adik-adik, perlu adik-adik ketahui apa itu narkoba dan apa itu nafsa. Narkoba adik-adik adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sedang nafsa sama narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35, jadi ancaman hukuman sanksi pidana tentang penyalahgunaan narkotika ini dimuat dalam undang-undang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun 97 ya, yang digantikan sejak tanggal 12 Oktober 2009 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu yang menyangkut narkotika. Kemudian menyangkut psikotropika diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Termasuk bahan-bahan dan zat adiktif lainnya diatur oleh peraturan menteri dan perda. Ya, lanjut. Adik-adik, pengertian daripada narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam 3 golongan. Nanti 3 golongan itu apa saja nanti saya jelaskan. Kemudian psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Jadi antara psikotropika dan narkotika itu beda. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini pengaruh dari psikotropika ini bisa mempengaruhi mental dan perilaku penggunanya. Kemudian pengertian daripada zat adiktif adik-adik adalah suatu zat yang memiliki efek kecanduan dan halusinasi terhadap penggunanya. Ini termasuk lem itu, lempok itu mengakibatkan halusinasi. Ya, lanjut. Nah, ini adik-adik penggolongan daripada narkotika. Nah, dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama ini sebanyak 65 jenis, yang diantaranya adalah papaver, somniferum, kemudian opium mentah, kemudian tanaman koka atau kokain, kemudian tanaman ganja, opium obat, dan sebagainya. Ini adalah narkotika golongan 1. Kemudian narkotika yang golongan 2 adalah alpha-sintilmentadol, dan alpha-meprodina, dan alpha-metadol, dan sebagainya. Ini golongan narkotika golongan 2. Kemudian narkotika golongan 3 adalah sentil dihidrokedina, dextropropoxyphena, dan sebagainya. Ya, ini narkotika. Kemudian untuk psikotropika adik-adik yang golongan 1 dan golongan 2 ini dihapus, bukan dalam artian penggunanya tanpa sanksi pidana, namun dihapus masuk ke golongan narkotika. Jadi pengguna psikotropika golongan 1 dan golongan 2 nanti sanksi pidananya adalah sanksi pidana narkotika. Kemudian yang psikotropika golongan 3 termasuk amobarbital dan
baprenorfina, dan sebagainya. Nah, kemudian yang golongan 4 termasuk Lexotan, Nipan, dan sebagainya. Sabu-sabu termasuk golongan psikotropika yang golongan 3 adik-adik. Ya, lanjut. Kemudian yang masuk dalam zat adiktif, minuman keras berupa ciu, ini masuk dalam golongan zat adiktif yang mempunyai efek menekan sistem susunan saraf pusat, memperlambat efek motorik, menekan pernapasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran. Gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, bahkan bisa sampai pada kematian. Adik-adik, bahaya daripada miras, minuman keras yang mengandung alkohol yang banyak beredar di Wonogiri ini secara ilegal adalah ciu. Ini pengaruh terhadap kesehatan amat sangat buruk. Untuk itu sebagai generasi muda hindari betul minum minuman keras yang hanya merusak masa depan. Kemudian yang kedua, zat adiktif yang kedua adalah zat yang mudah menguap. Nah, ini termasuk lempok, thinner, dan sebagainya, spiritus, dan sebagainya. Ya, yang kadang dihirup untuk halusinasi. Ini hindari betul adik-adik. Ini sama saja efeknya merusak kesehatan, yang merusak saraf, merusak otak, ya, dan organ tubuh yang lain. Jadi menimbulkan kerusakan pada saraf, otak, kemudian liver itu hati, kemudian ginjal, paru-paru, dan akibat buruk bisa mengakibatkan kematian. Kemudian zat aditif yang ketiga adalah zat yang menimbulkan halusinasi. Ini termasuk kecubung adik-adik, mungkin di lingkungan adik-adik banyak tanaman kecubung, kemudian jamur kotoran sapi atau kerbau. Jadi kalau ada jamur di kotoran sapi dan kerbau, ini mengandung racun. Jangan sampai salah menghirup, ya. Jadi menghirup aja dapat menimbulkan halusinasi. Efek daripada zat ini, adik-adik, adalah bekerja pada sistem saraf pusat dan mengacaukan kesadaran dan emosi pada pengguna. Perubahan pada proses berpikir, ya, perubahan pada proses berpikir, hilangnya kontrol, hilangnya orientasi, dan depresi. Ya, lanjut. Ini sejarah daripada narkoba. Narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Awal ditemukannya adalah sejenis tanaman yang kemudian ini tahun sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Ya, ini sudah ditemukan. Ya, awal ditemukannya adalah sejenis tanaman yang kemudian sari bunganya dikenal sebagai opium, getahnya dikenal sebagai candu. Ini tahun 2000 sebelum Masehi yang namanya opium dan candu sudah ditemukan. Kemudian pada tahun 1806, Frederick Wilhelm, dokter, ini seorang dokter, mencampur candu dengan amonia, jadilah morfin. Ya. Jadi pada tahun 1806, ini seorang dokter, Frederick Wilhelm, ini mencampur candu dengan amonia, ya, jadinya morfin. Kemudian pada tahun 1856, ya, perang saudara di Amerika Serikat, ini morfin digunakan secara legal, ya, untuk penahan atau penghilang rasa sakit pada luka yang diderita para tentara. Ini menghilangkan rasa sakit pada luka, ini digunakanlah morfin. Ini pada perang saudara di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1874, Aldebrech, ahli kimia dari London, mencampur morfin dengan asam ahidrat,
menjadi heroin dan puto. Tentunya dampak terhadap kesehatan ini lebih berbahaya. Kemudian pada tahun 1898, perusahaan farmasi Bayer di Jerman memproduksi heroin sebagai penghilang rasa. Penghilang rasa itu sebagai bahan, kalau di dunia kedokteran adalah sebagai obat bius, menghilangkan rasa sakit, sehingga orang pasien kalau dioperasi tidak merasakan sakit. Ya, lanjut. Sementara itu tanaman koka di Amerika Latin, ya, ini tumbuh sejak lama dan bisa digunakan untuk obat. Jadi sebenarnya adik-adik yang namanya narkotika ini di dunia kedokteran ini dibutuhkan, ya, namun penggunaannya tentunya harus betul-betul melalui pengujian, melalui pengawasan, karena untuk dunia kedokteran kalau disalahgunakan akibatnya bisa fatal terhadap kesehatan penggunanya. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, sifat daripada narkoba, adik-adik. Nah, depresan. Ya, depresan itu sejenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh pemakainya hingga merasa tenang, tertidur, dan tak sadar diri. Jadi seseorang yang banyak masalah biasanya lari dari masalah, tidak menghilangkan masalah, adik-adik, cuma lari dari masalah, lari dari tanggung jawab, biasanya terus menggunakan yang namanya narkoba, ya, yang punya sifat depresan, menghilangkan pikiran galau agar bisa tenang, ya, menggunakan narkoba. Kemudian bersifat stimulan, yaitu berbagai jenis zat yang dapat merangsang saraf pusat, meningkatkan kegairahan dan kesadaran, ya, biar segar dan semangat. Kemudian bersifat halusinogen yang merupakan obat alamiah atau sintetik yang mengubah persepsi dan pikiran seseorang, ya, halusinasi, sehingga hilang kesadaran akan ruang, waktu, perasaan, curiga, dan halusinasi ringan. Tidak sadar diri, ya, tidak bisa menguasai diri karena pengaruh narkoba. Ya, lanjut. Sifat narkoba lainnya, adik-adik, itu waspada. Ini waspada, sifat narkoba lainnya sekali lagi mencoba akan mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Itu adik-adik, jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba. Ya, walaupun diejek, walaupun dihina, disudutkan, dipaksa teman, jangan sekali-kali mencoba narkoba. Sekali mencoba akan ketagihan, akan kecanduan, akan ketergantungan. Sekali pakai, pengen pakai lagi. Dan setiap memakai dosisnya mesti bertambah. Yang kedua, dosis semakin bertambah agar terlepas dari rasa dan tidak nyaman. Tidak nambah dosis, efek yang diharapkan tidak akan dirasakan. Setiap tambah dosis, pengaruh buruk merusak organ tubuh akan semakin parah. Yang ketiga, jika sudah menggunakan, apabila ingin berhenti, berarti hidup tidak normal. Kemudian jika kecanduan, hidup sebagai di neraka. Ingin berhenti, hidup tidak normal. Jika sudah kecanduan, hidup bagai neraka. Dan segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan barang haram. Adik-adik, cerita daripada anak seorang maestro sepak bola di negara kita, Bapak Roni Pati Nasarani, punya anak 2 laki-laki dari usia SD, kelas 4 SD sudah kecanduan narkoba. Apa yang terjadi, adik-adik? Orang tua sampai kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Dalam upaya
bagaimana si anak ini bisa kembali hidup normal. Melepaskan anak dari ketergantungan narkoba. Ini bahayanya narkoba. Jadi membuat hidup tidak hanya dirinya sendiri, tapi keluarganya hancur, berantakan. Ya lanjut. Gejala dini pengguna narkoba. Yang pertama, susah untuk diajak bicara. Susah. Jadi memang orangnya karena saraf sudah rusak, diajak bicara biasanya tidak begitu menanggapi. Kemudian dan yang kedua, suka menyendiri, menjauhkan diri dari orang lain. Yang ketiga, sulit untuk terlibat dalam aktivitas. Yang keempat, sering tidak menepati waktu, ya, menepati janji. Yang kelima, mudah tersinggung. Yang keenam, suka bicara berlebihan. Yang ketujuh, minder, merasa rendah diri. Yang kedelapan, selalu tampak gelisah, tidak tenang. Yang sembilan, selalu curiga dengan orang lain tanpa alasan. Ini yang berakibat 7B. Bingung, bengong, bingung, bengong, bohong, bolos, bego, bolot, kemudian barang-barang di rumah hilang. Ya lanjut. Ciri-ciri pengguna narkoba. Itu yang narkotika, hilangnya nafsu makan, peka, sensitif, mudah tersinggung, susah tidur, menurunnya kesadaran, hilangnya konsentrasi, gembira yang berlebihan apabila selesai memakai, kemudian tertawa tanpa sebab, ya, senang dan banyak bicara. Ini setelah memakai, nah, seperti itu, seolah-olah tenaganya nggak habis-habis. Begitu efek sudah hilang, yang terjadi lemah, lesu, loyo, gelisah, mudah emosi, dan sebagainya. Kemudian psikotropika, ciri-ciri penggunanya, suka dengan bunyi musik. Jadi kalau ada musik langsung goyang. Kemudian timbul perasaan nyaman, percaya diri yang berlebihan, dapat menimbulkan paranoid. Paranoid itu seperti yang diderita almarhum Muhammad Ali, petinju. Paranoid. Kemudian halusinasi, menghayal, suka menghayal. Yang berikut, akibat dari keduanya adalah ketergantungan, penambahan dosis terus, melakukan kriminalitas. Para pemakai narkoba, psikotropika, kebanyakan ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan akan narkoba dan psikotropika yang dia butuhkan. Ya lanjut. Apa penyebab utama orang menggunakan narkoba? Yang pertama, coba-coba, iseng, penasaran, ingin diterima pada suatu kelompok, ingin mengikuti tren, trennya baru demikian, ikut-ikutan intinya, agar diterima di suatu grup, pelarian dari suatu masalah. Ya, masalah tidak perlu dihindari, tapi harus dihadapi. Jangan lari dari masalah, kemudian malah terjerumus ke narkoba. Pengertian yang salah bahwa sekali-sekali tidak masalah lah ini. Ada pengertian salah, mencoba sekali dua kali tidak apa-apa. Ini pengertian yang salah. Dan tidak berani, tidak dapat berkata tidak terhadap ajakan, ya, iming-iming dari teman. Ya, katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada ajakan teman, rekan yang ingin mencoba narkoba. Ya, lanjut. Mengapa remaja berisiko tinggi menjadi pemakai narkoba? Adik-adik semua, kalian semua remaja, generasi penerus perjuangan bangsa, ya, jangan sampai terjebak. Ini karena mengapa remaja berisiko tinggi menjadi pemakai narkoba? Yang pertama karena rendahnya keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, rendah diri, tidak percaya diri. Kebanyakan anak-anak muda, para remaja, usia mencari jati diri, kebanyakan masih kurang percaya diri, rendah diri, sehingga mudah dipengaruhi. Yang ketiga, mudah dipengaruhi teman.
Yang keempat, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Anak muda, segala sesuatu inginnya ingin tahu, ingin merasakan. Yang kelima, rasa solidaritas yang berlebihan dengan teman. Solidaritas penting, perlu, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang keenam, punya keinginan untuk selalu menonjol. Yang ketujuh, memiliki fasilitas berlebihan. Anak orang kaya, ya, harta berlimpah, orang tua kasih sayang kurang, perhatian orang tua kurang, akhirnya larinya ke narkoba. Yang kedelapan, biasa lari dari rasa bosan. Cari kesibukan yang positif, kegiatan yang positif, jangan biarkan diri bosan dengan rutinitas. Ya, selalu kreatif mencari kesibukan, jangan biarkan diri Anda bosan sehingga mudah terjerumus ke narkoba. Masih banyak orang tua yang orang tua tidak tahu dan tidak mau. Orang tua yang tidak percaya, orang tua yang tidak mengerti bahwa anaknya sebenarnya sudah menjadi pemakai narkoba. Orang tua kurang perhatian terhadap anak, akhirnya anak kecolongan, anak menjadi pecandu narkoba. Ya, lanjut. Lanjut Mas Rizky. Peran dan tanggung jawab orang tua. Ini tentunya orang tua mempunyai tanggung jawab nomor 1 terhadap masa depan putra-putrinya. Yang pertama tentunya pengawasan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga pengertian, yang keempat adalah keteladanan. Ini orang tua perannya itu. Ya, kalau mungkin di layar kalian ini tertulis dampak penyalahgunaan narkoba dan sebagainya, ini antara judul dan isi tidak sinkron, adik-adik, abaikan yang di layar. Ya, lanjut. Ganja, marijuana itu contohnya. Yang lanjut, ekstasi, ya, dikenal dengan nama inek, ecstasy, lexotan, boogie drug, yopi drug, clarity, ya, ada juga bentuk pil atau tablet dan bermacam-macam model, penggunaan ditelan secara langsung. Ya, itu efeknya itu sudah dijelaskan tadi. Ya, lanjut. Ini contohnya ekstasi, ya, MDMA. Ya, lanjut. Sabu-sabu atau metamfetamin, ya, dikenal dengan nama sabu-sabu. Bukan sarapan bubur, adik-adik. Dan bentuk serbuk, kristal, dan cair. Kemudian disap dengan bantuan alat pong, jadi dibakar. Ya, lanjut. Ya, ini sabu-sabu kayak kristal. Ya, lanjut. Obat penenang, ya. Obat tidur, pil koplo, BK, Nipan, Valium, Lexotan dan sebagainya. Ini berupa tablet, kapsul dan serbuk. Penggunaan obat tidur berlebihan berakibat fatal. Ya, lanjut. Kemudian tempat-tempat untuk pengobatan perawatan. Nah, ini unit pelaksana teknis dan RBNN di Bogor. Ini hati-hati kalau sampai menjadi pecandu narkoba, ini tempat perawatannya harus di Bogor, di Cibubur, jauh adik-adik. Panti Rehabilitasi Deportasi RI dan UPTD. Ya. Rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia. Masuknya justru ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Ya, lanjut. Wajib diingat adik-adik, ya, sebagai generasi muda, sebagai remaja, ya, penerus perjuangan bangsa, penerus masa depan bangsa, wajib diingat. Katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak kepada psikotropika. Itu adik-adik pesan dari saya. Jaga diri, jaga masa depan, sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi masa depan. Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kalian semua. Untuk itu, tanggung jawab ini jangan sampai kalian sia-siakan. Tetaplah berjuang, tetaplah semangat. Sekali lagi, katakan tidak pada narkoba. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Selamat belajar, selamat menempuh masa depan. Semoga
masa depan kalian semua bagus, sukses, meraih masa depan, dan bisa membanggakan kedua orang tua, bangsa, dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wan, sudah diambil foto? Jadi dari Intel sudah pulang. Mas, saya tadi sudah diambil foto, Mas. Coba ditayangkan materi ya. Tayangan materi dari diambil gambar. Sudah dian. Sudah di materi yang narkoba. Materi narkoba. Ya, sebentar, ditahan dulu. Yang katakan tidak tadi. Saya sudah. Ya, kamu. Lanjut. Langsung ke Batam, Praci. Sama. Praci itu enten deportasi Turki itu kan Nanti kalau sudah, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kegiatan sosialisasi yang padu dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dari Polres Kabupaten Wonogiri sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kegiatan ini memberi wawasan kepada kalian semua bahwa Polres Wonogiri sudah mempunyai terobosan pelayanan cepat terpadu secara online yang akan mempermudah kalian jika suatu saat kalian membutuhkan SKCK atau mencari SIM atau perizinan yang lain. Dan dengan adanya sosialisasi tentang narkoba, semoga ini mengingatkan kepada kalian semua bahwa tidak ada untungnya jika kalian sampai terlibat di dalam penggunaan obat-obat terlarang. Demikian, terima kasih atas partisipasi kalian. Setelah kegiatan ini nanti selesai, kalian tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal masing-masing. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.